Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahidin Ansal, NIM 2003015010077, kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu umpan balik dan pengetahuan tentang hasil dengan mata kuliah belajar motorik. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa telah mempraktekkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Informasi tersebut sangat penting bagi siswa atau atlet untuk mengetahui seberapa baik ia telah mampu melakukan gerakan. Dengan tahu tingkat kesempurnaan gerakan yang dilakukan, sekaligus akan diketahui kekurangannya. Dengan demikian, siswa atau atlet tersebut akan menjadi tahu perbaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyempurnakan gerakan yang salah dan telah dilakukan. Yang pertama, klarifikasi umpan balik. Guna memudahkan kita mengenal umpan balik yang terdapat dalam suasana mengajar maupun melatih, maka dilakukan adanya klarifikasi umpan balik. Smith pada tahun 1988 memberikan klarifikasi umpan balik seperti pada gambar 2.11. Kita menyadari bahwa tidak semua informasi berkaitan langsung dengan hasil atau pelaksanaan motorik. Oleh karena itu ada informasi yang relevan dan tidak relevan. Apabila kita menelaah umpan balik berdasarkan aspek kedatangan, maka dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori, yaitu umpan balik sebelum tindakan berlangsung dan umpan balik yang tersedia selama atau tidak setelah tindakan berlangsung. Umpan balik dihasilkan dengan gerakan yang telah dilakukan sebagai hasil gerakan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Umpan balik intrinsik dan 2. Umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik, seseorang akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu dan bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respon tertentu. Sebagai contoh, dalam permainan bola voli, seorang pemain melakukan smash dan keluar. Setelah pemain tersebut melihat bahwa smash yang dilakukan bolanya keluar, maka pemain tersebut mengetahui bahwa pukulan smashnya salah. Dari kesalahan yang dilakukan tersebut diproses secara internal untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, umpan balik ekstrinsik. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi ekstrinsik sebagian diantaranya berupa semua informasi sensoris, semua berkaitan dengan motorik. Informasi tidak berkaitan dengan motorik tersedia sebelum gerakan tersedia sebagai hasil gerakan umpan balik intrinsik. Umpan balik ekstrinsik 78, belajar motorik informasi verbal seperti catatan dalam waktu satuan detik untuk pelari dan perenang, atau nilai 1,00 dan sampai 10,00 untuk pesenam dan 10 sampai 100. Untuk peloncat indah, seseorang peloncat indah dengan nilai 45 misalnya akan dapat mengetahui bahwa gerakan yang dilakukan digolongkan jelek. Skor kuantitatif ini dapat diucapkan secara verbal, bahkan dapat diuraikan secara terperinci sebagai informasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu gerakan. Smith pada tahun 1988 mengemukakan ada beberapa dimensi umpan balik ekstrinsik. Dapat dilihat perbedaan antara umpan balik seketika dan umpan balik terminal. Umpan balik seketika disampaikan pada saat gerakan tersebut masih dilakukan. Misal, informasi tentang kesalahan posisi tangan ketika seorang memukul bola pada permainan tenis.
dan umpan balik terminal diberikan setelah seluruh gerakan selesai, misalnya skor dan yang diperoleh peloncat indah. Dimensi umpan balik ekstrinsik adaptasi dari Smith pada tahun 1988. Seketika disampaikan selama gerakan berlangsung, terminal disampaikan setelah gerakan selesai, langsung disampaikan langsung setelah gerakan tertunda, waktu gerakan yang relevan. Verbal disampaikan dalam bentuk terucap atau dapat diucapkan, non-verbal disampaikan dalam bentuk kode atau tak terucap. Himpunan keseluruhan disampaikan seberapa himpunan penampilan terdahulu. Terpisah disampaikan secara terpisah bagi setiap penampilan. Pengetahuan tentang hasil pH verbalisasi atau terucapkan tentang informasi mengenai hasil. Pengetahuan tentang penampilan. PP verbalisasi atau non-verbal tentang informasi mengenai pola motorik. Pengetahuan tentang hasil. Pengetahuan tentang hasil pH adalah informasi umpan balik dapat diungkapkan secara verbal atau non-verbal berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kegiatan olahraga, sebuah tim sepak bola yang berhasil menangkan pertandingan dengan memasukkan bola ke gawang lawan, tim tersebut mendapat sanjuan dari pelatih, kawan bermain maupun para penonton. Merupakan salah satu contoh pengetahuan tentang hasil dengan keberhasilan tim tersebut memenuhi tujuan yang diingin dicapai untuk memenangkan pertandingan. Umpan balik tentang hasil dapat juga dianggap sebagai komponen hadiah, seperti dalam komentar pelatih, sangat bagus penampilanmu. Pengertian pengetahuan tentang hasil jangan dikacaukan dengan pengetahuan tentang penampilan yang berkaitan dengan pelaksanaan gerakan yang bersangkutan. Del Rey pada tahun 1972 menunjukkan perbedaan pokok pengetahuan tentang hasil. Chronology of result merupakan balikan sebagai akibat tercapai atau tidak tercapai tujuannya. Yang ketiga, pengetahuan tentang penampilan. Pengetahuan tentang penampilan PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerakan yang telah dilakukan oleh seseorang. Bagi seorang guru atau pelatih, pengetahuan tentang penampilan merupakan salah satu bentuk umpan balik dalam rangka memperbaiki kesalahan pola gerak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Contoh yang dapat dikemukakan adalah seorang siswa yang melakukan roll depan pada mata pelajaran senam tetapi tidak mendekatkan dagu ke dada, sehingga pada saat melakukan roll bukan punggung yang menempel ke matras tetapi kepala bagian belakang. Seorang peloncat yang indah sedang melakukan loncatan dari papan 3 meter dengan salto ke belakang. Pada saat mengambil awalan tumpuan kaki terlalu ke ujung untuk mengakibatkan pengambilan awalan yang kurang bagus untuk berpengaruh pada hasil yang dicapai. Yang keempat, fungsi umpan balik. M.E. Winarno IKIP Malang pada 81. Sebagian besar para ahli sepakat bahwa manajemen umpan balik yang baik akan memperlancar proses belajar. Sejalan dengan pemandangan tersebut, umpan balik memiliki fungsi antara lain: A. sebagai motivator, B. sebagai bimbingan. Rangkuman, umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktikkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Berdasarkan aspek kedatangan, maka umpan balik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Umpan balik sebelum tindakan berlangsung, dan 2. Umpan balik yang tersedia selama atau setelah tindakan berlangsung. Berdasarkan gerakan yang telah dilakukan, maka umpan balik dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu umpan balik intrinsik dan umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik adalah informasi tentang beberapa aspek mengenai
gerakannya sendiri yang terjadi melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu, bentuk informasi tersebut sudah tergantung dalam respons tertentu. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Umpan balik ekstrinsik berupa seketika dan terminal, langsung dan tertunda, verbal dan non-verbal, keseluruhan dan terpisah. Pengetahuan tentang hasil pH adalah informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun non-verbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang dicapai. Pengetahuan tentang penampilan PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Itulah tadi PPT saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.